Hai teman-teman, kembali bersama gue Rizky. Di video kali ini mungkin akan sedikit berbeda dengan video-video sebelumnya. Mungkin kita jalan-jalan, kita ngeliat tempat-tempat yang menarik. Di video kali ini ada segmen baru nih. Nanti kedepannya gue akan bahas juga tentang teknologi. Jadi segmen kali ini adalah segmen teknologi dan hari ini temanya adalah Google Bard. Jadi mungkin teman-teman udah tahu juga ya, beberapa mungkin yang sudah ngikutin AI atau dunia teknologi yang terbaru. Sekarang ini lagi booming banget terkait sama AI. Jadi di akhir tahun lalu itu mungkin ada AI yang menggembarkan kita semua, yaitu ChatGPT. Nah, Google Bard ini yang akan gue bahas hari ini juga mirip dengan ChatGPT. Cuman kalau ChatGPT itu bedanya dia sebenarnya banyak sih bedanya ChatGPT dengan Google Bard. Cuman utamanya yang paling gue highlight adalah kalau ChatGPT itu cuman bisa beritanya sampai 2021. Tapi kalau Google Bard ini bisa sampai hari ini. Bahkan berita tadi sore pun mungkin dia udah ngerti ya. Jadi karena dia punya akses ke internet, jadi si Google Bard ini punya wawasan yang sangat up to date. Nah itu perbedaan utama ya, dan menurut gue ini salah satu yang penting lah ya buat kita semua. Kalau misalnya cuman sampai 2021, kadang-kadang kita butuh berita yang cepat, butuh berita yang tepat untuk apa ya, yang baru-baru terjadi itu agak susah gitu. Cuma memang saat ini ChatGPT juga ada sih yang versi berbayarnya ya, GPT Plus, yang GPT-4 itu katanya bisa juga live searching kali ya namanya ya. Jadi bisa nyari real time berita-berita yang ada di dunia saat ini gitu. Cuman memang masih ada terbatas di 25 message setiap 3 jamnya, padahal bayarnya sekitar $20. Cuman gue personally belum nyoba kalau ChatGPT Plus karena berbayar ya, dan kalau misalnya yang gratis kenapa harus dibayar gitu ya. Dan by the way, Google Bard ini gratis. Jadi buat teman-teman yang mau akses juga bisa nanti cek di link deskripsinya. Keuntungannya apa, dipakai buat apa, langsung aja kita coba sekarang. Let's go. Oke, kita langsung coba aja sekarang. Jadi pada intinya Google Bard itu intinya ya bisa buat beberapa hal sih. Yang pertama mungkin membantu teman-teman ya untuk mencari informasi yang dibutuhkan itu jauh lebih cepat daripada Google biasa. Sebenarnya kurang lebih sama ya dengan searching Google, cuma kalau searching Google nanti keluar website gitu, terus tidak langsung menemukan jawaban yang kita mau. Sementara kalau Google Bard ini akan membantu kita buat langsung nyari tentang A yang dia keluarkan, ya udah tentang A itu gitu. Bukan bentuknya kayak link atau website gitu ya, jadi langsung apa jawaban kita, nanti dia kasih citasinya, ini dia dikutip dari mana gitu. Terus bisa juga ya buat teman-teman yang mau yang ada tugas-tugas yang kira-kira berulang gitu, misalnya buat bikin email, ngerjain tugas atau bikin soal gitu pun itu bisa juga nih pakai Google Bard. Nanti akan gue tunjukin juga. Terus bikin konten ya, teman-teman kreator lebih kreatif. Kalau ada skrip atau minta dibikin skrip pun bisa, termasuk ini video ini juga sebagian besar kerangkanya dibuat oleh Google Bard. Meskipun gue add lagi ya, gue adjust lagi dengan kontennya gitu. Dan dia juga bisa baca gambar, baca foto, itu dia bisa bantu deskripsi, atau teman-teman kalau nggak tahu ini apa bisa nanya Google Bard. Langsung kita mulai aja, let's go. Oke, yang pertama ya, gua akan coba deh berita yang up to date sekarang dulu ya. Kita coba ya. Mungkin yang menarik apa ya? Ini kali ya. Kemarin tuh gue liat di Instagram, sebenarnya udah agak nggak hari ini banget sih. Ada Erigo itu Erigo live ya, kayak di Shopee sama kolaborasi dengan JKT48. Coba kita cari informasinya dan apa yang dia punya dari informasi itu, kita lihat. Coba cek ya. Erigo baru saja live kolaborasi dengan JKT48 di Shopee Live. Apakah kamu tahu informasinya? Coba kita cek dari berita ini apa yang bisa dia dapat. Iya, aku tahu Erigo dan JKT48 melakukan live streaming 20 Agustus 2023, which is today. Kayaknya nggak hari ini ya.
atau hari ini ya, coba nanti gue cek lagi ya. Live stream ini berlangsung selama 2 jam, berhasil meraup hingga 5 miliar guys katanya ya. Live stream ini mereka menjadi tim perlapan. Oke, dia sebagian besar mungkin beritanya betul ya. Jadi dia paling nggak beda dengan ChatGPT, dia bisa tahu nih berita yang baru aja terjadi gitu. Coba kita tanya berapakah pendapatan total selama live tersebut, kita coba ya. Menurut laporan dari Shopee, live stream ini berhasil meraup penjualan hingga 5 miliar. Angka ini perlu diperoleh selama live streaming seperti t-shirt, hoodie, dan tote bag. Memang betul ya, tadi juga disampaikan sebetulnya ya. Cuman di sini gue pengen tahu lagi secara keseluruhan sebenarnya berapa gitu. Kita 5 miliar. Dan nggak tahu sih, kemarin gue baca di berita sebenarnya dia dalam 10 menit ya, dalam 10 menit kalau nggak salah bisa dapat 5 miliar gitu. Cuman ya oke lah, buat informasi ini kita bisa buktiin kalau memang dia cepat gitu ya. Berikutnya mungkin kita coba kalau teman-teman yang mau dapetin nih buat informasi apa ya, misalnya ya, gue akan coba dulu dari buatkan aku tabel tentang Piala Dunia. Oke, buatkan aku tabel tentang tabel berisi pemenang Piala Dunia beserta tahun dan negara penyelenggara Piala Dunia tersebut. Nih kayak gini ya, misalnya kita mau tahu tentang Piala Dunia, mungkin biasanya kita nyari kan satu-satu ya, misalnya kayak siapa pemenang 2000 berapa gitu ya, dan kadang-kadang juga ada website tapi nggak lengkap nih. Kalau di sini kayak misalnya kita lihat ya tabel yang terjadi nih 2022 kemarin ya, Qatar, 2018 di negaranya di Rusia, terus Prancis pemenangnya, 2014 Brazil, pemenang Jerman. Sorry gue sebenarnya agak lupa sih siapa pemenangnya ya. Nanti kita coba cek, tapi paling gak dia bisa buat bikin tabelnya gitu. Meskipun secara akurasi mungkin nanti perlu dicek lagi datanya, cuma paling gak dia bisa ya. Mungkin di sini kita akan coba tambahin juga, tambahkan di tabelnya hadiah nominal ya, nominal hadiah untuk setiap pemenangnya. Coba kita lihat ya, harusnya sih dia bisa ya kalau. Nah ini kita misalnya ya 2022 Qatar Argentina 42 juta dolar, Rusia Prancis 40 juta dolar, dan seterusnya ya. Ini sebenarnya enak banget sih. Kenapa enaknya? Karena kita tinggal nyuruh aja. Misalnya kita butuh informasi apa lagi, kita nggak perlu nyari di Google tuh. Biasanya kan di Google satu website isinya negaranya doang yang menang, terus berikutnya lagi website negaranya siapa, terus kalau nyari informasi tentang jumlah apa ya, nominal hadiahnya ya, itu kan kita harus nyari lagi di website lain gitu kan. Sementara ini kita bisa langsung nih, dan kalaupun teman-teman kurang itu bisa langsung nambahin aja gitu kayak tadi ya. Misalnya pengen nambahin hadiahnya berapa, itu tinggal tambahin aja, nggak perlu generate dari awal lagi gitu. Dia bisa mengingat dari apa sebelum dibahas terus tambah lagi gitu. Mirip lah dengan ChatGPT ya. Terus enak lagi di sini kita bisa langsung export to sheets nih. Jadi kita langsung kalau klik ini bikin Google Sheet, terus bisa juga langsung jadi PDF-in dan sebagainya. Itu juga salah satu keuntungan masih. Terutama ini karena tabel dia akan sheet ya. Kalau misalnya kita sebenarnya di sini bisa sih share and export, kita bisa di docs juga. Jadi kayak langsung bentuk docs itu bisa juga gitu. Mantap kan? Yang kedua, dia juga bisa mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang. Contohnya apa? Ini mungkin buat teman-teman yang sekolah ya sebenarnya enaknya, atau kuliah, ataupun yang kerja pun bisa sih. Misalnya
kalian tiap hari banyak email. Buatkan aku email untuk klien terkait dengan libur mendatang di tanggal misalnya besok, ini dibuat hari Minggu 21 Agustus 2023. Buatkan aku email informasi ya, informasi untuk klien terkait dengan libur kantor datang di tanggal 21 Agustus misalnya. Sorry. Kita coba. Saya tidak punya informasi. Oke, kenapa dia gini ya? Mungkin perintah gue salah kali ya. Kok jadi pengetahuan saya terkait orang ini terbatas? Kayaknya dia tidak nangkep ya. Right. Bahasa Inggris. Coba bahasa Inggris lagi ya. Tuliskan aku draft email untuk informasikan ke klien terkait dengan adanya libur terkait dengan kantorku yang akan libur pada tanggal 21 Agustus 2023. Coba kalau ini bisa nggak ya? Kira-kira dia ngerti gitu. Nah, bisa kan? Berikut adalah draft yang bisa digunakan kepada yang terhormat klien atau nasabahnya ya. Dengan hormat, kami nomor 9 karena libur tanggal 1, libur ini untuk mengenang hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kami akan beroperasi pada hari Jumat 22 Agustus. Salah, which is dari sisi akurasi sih memang Google Bard ini agak kurang ya. Cuman paling nggak bisa dibantu bikin draft kita. Jadi kalau mau nyari data-data, pastikan lagi sebelum kalian gunakan, sebelum kalian pakai, dicek lagi nih informasi data ini udah bener apa belum. Tapi paling nggak dia udah bantu buat kita untuk draftnya. Dan draftnya nggak cuma satu. Jadi di sini kalau bisa diklik view draft itu ada 2 nih ya. Ini juga ada 3. Hari Idul Adha ya, jauh ya. Sebenarnya mungkin dia bingung karena liburnya kenapa gitu, tiba-tiba libur sementara nggak ada tanggal merah. Jadi mungkin dia asumsinya tadi 17 Agustus Idul Adha gitu. Mungkin bisa diperjelas draft waktu kita nginput promptnya ya. Jadi kayak besok libur karena misalnya apa gitu ya, kantor renovasi atau apa gitu tuh mungkin akan bisa dia bantu lebih baik lagi. Tapi nggak itu aja, kita juga bisa ya dia bisa bantu kita juga buatkan soal. Misalnya teman-teman yang sekolah nih terus pengen belajar tapi nggak punya buku atau spesifik tentang belajar tentang apa, kita bisa juga nih buatkan aku 10 soal matematika untuk kelas misalnya 1 SMA. Misalnya kita minta dibantu soal buat kita latihan gitu matematika. Kita lihat. Kita coba lihat lagi 10 soal matematika ya untuk kelas 1 SMA. Kita lihat dulu. Yang pertama, sebuah toko menjual baju seharga 100.000. Jika toko tersebut diskon 20%, berapa harga baju tersebut? Untuk mudah ya, 80.000 harganya ya. Sebuah mobil menempuh 500 km per jam dalam waktu 8 jam. Berapa kecepatan rata-rata mobil tersebut? Nah, ini dia bisa bikinnya soalnya, tapi menurut gua sih secara apa ya? Secara di perintah sih dia udah betul nih. Cuma secara konten kayaknya balik lagi kurang tepat ya, karena di sini gue mintanya kelas 1 SMA, tapi kayaknya soal ini terlalu mudah untuk kelas 1 SMA. Mungkin nih SD kali ya, SD kelas 6 atau SMP kelas 1-2 kali ya. But anyway, kita bisa tetap minta bantuan ke dia ya, buat bikin soal pun bisa. Bahkan buat yang teman-teman kuliah mungkin ya, coba kita minta bikin dia tuh skripsi. Buatkan skripsi terkait dengan coba ini skripsi gue dulu ya, penyaluran kredit di Indonesia. Sebenarnya ini terlalu general sih, tapi coba kita lihat aja gimana
Google Bard ini bikin draft untuk skripsi. Yang kredit merupakan instrumen penting dalam suatu negara karena punya ekonomi. Oke. Ini juga ada kayak tadi yang gue bilang ya, ada draftnya, ada yang 2, ada yang 3. Lumayan lah. Ini bisa menjadi alternatif ya. Maksudnya teman-teman kalau misalnya mau brainstorming, mau cari ide, mau cari pendapat, mau naik pendapat, semua bisa di Google Bard ini. Tapi ingat, informasinya mungkin tidak akurat, jadi perlu dicek setiap setelah nyari ya. Oke, tadi itu bisa buat bikin tugas juga. Dan yang ketiga juga ini bisa buat konten ya, bikin konten. Ini ada screenshotnya nanti di sini. Ini gue bikin di sini juga di Google Bard. Gue minta bantu buat rangkainya secara umum, meskipun habis itu gue edit lagi ya. Oke, jadi itu tadi beberapa contoh penggunaan Google Bard ya. Tadi udah gue tunjukin. Selain itu sebenarnya masih banyak lagi yang bisa dilakukan. Dia juga bisa generate image kalau nggak salah, tapi meskipun masih kurang bagus sih ya. Nanti mungkin gue akan bikin video lagi nanti kalau udah ada improvement, karena ini baru 4 bulan ya, sekitar 4-5 bulan lalu teknologinya, jadi masih banyak kekurangan. Nanti mungkin kalau udah jadi, udah nggak eksperimen lagi Google Bard-nya, akan gue bikin lagi video full-nya. Tapi ini buat kasih tahu teman-teman, buat yang mau persiapan kuliah, mau persiapan kerja, atau sekarang kuliah, sekolah, itu bisa memanfaat ini untuk pastinya untuk yang baik-baik ya, untuk nyari jawaban, PR kalau kesulitan, atau konsultasi dengan Google Bard tuh bisa juga. Buat gua reviewnya ini sangat membantu. Jadi kalau di 2023 kalian mau pakai AI, menurut gua kalian harus coba secepatnya coba cari apa yang bisa diimprove dari kegiatan sehari-hari dengan Google Bard ini. Dan untuk kekurangannya sejauh ini menurut gua adalah akurasi dari beritanya. Jadi penting buat setelah kita tahu jawabannya, kita cocokin lagi, kita koreksi lagi jawabannya apakah sesuai apa enggak dengan jawaban sebetulnya. Bisa cek ke referensi buku atau referensi apa ya di Google lain juga bisa, atau tanya juga ke AI lain, misalnya ChatGPT atau ke Bing AI, itu juga rame. Mungkin nanti akan gue bikin juga videonya terpisah untuk bandingin atau coba explore di AI lainnya. Jadi perlu apa ya, dicek lagi lah ya setelah kita cari. Oke, mungkin itu aja buat video kali ini. Thank you teman-teman udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe dan kasih tahu juga di kolom komentar kalau teman-teman pakai Bard atau rencana akan pakai Google Bard akan digunakan untuk apa. Thank you for watching and see you in the next video.